Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran PKN pada pertemuan pertama kali ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kalian masih dalam keadaan sehat, selalu semangat dan tetap solih. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah materi pertama pada semester pertama di kelas 9. Karena kalian sekarang kan udah kelas 9. Ya. Langsung saja. Dinamika perwujudan ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ada 3. Masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Lanjut saja kita langsung ke masa Orde Lama, yang diawali dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jadi masa Orde Lama ini terjadi 3 periode, ya. Tahun 45 sampai 50, tahun 50 sampai 59, dan tahun 1959 sampai tahun 1966. Sudah saya katakan tadi bahwa awal Orde Lama itu diawali dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, di mana waktu itu terjadilah Proklamasi Kemerdekaan dan terbentuklah NKRI. Dengan munculnya proklamasi ini, maka NKRI itu terbentuk. Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian periode pertama di masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1950, di sini ternyata banyak sekali mengalami permasalahan, di mana penerapan Pancasila belum bisa dilaksanakan dengan sebaiknya dan belum bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Makanya muncullah ada beberapa pemberontakan, misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ini di Madiun tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Mereka memiliki tujuan ingin mengganti Pancasila atau ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo atau sering dikenal dengan SM Kartosuwiryo. Mereka melakukan pemberontakan ini bertujuan ingin mengganti Pancasila menjadi negara yang menggunakan syariat Islam. Kemudian periode yang kedua, yaitu periode tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, ini arahnya Pancasila ini diarahkan pada ideologi liberalisme, ya, sehingga mendapatkan banyak tantangan. Muncul pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, PRRI, kemudian Permesta, yang kemudian menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Akhirnya Presiden Soekarno waktu itu memunculkan atau mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang salah satunya adalah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian periode ketiga ini dikenal dengan atau tahun 59 sampai tahun 66. Ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Masa ini terjadi pemberontakan PKI yang kita kenal dengan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DNID. Sama tujuannya, ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Akhirnya setelah 3 periode tadi, akhirnya berakhirlah masa Orde Lama. Ini Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, memberikan kepemimpinan dari Presiden
Soekarno ke Presiden Soeharto. Kemudian masa Orde yang kedua yaitu Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Ini juga terjadi banyak sekali permasalahan, salah satunya dikarenakan lama presiden yang memimpin. Jadi masa Orde Baru ini hanya satu presiden yang memimpin, ya, yaitu Presiden Soeharto waktu itu. Akhirnya muncul banyak demonstrasi, ya, yang dilakukan oleh mahasiswa salah satunya, atau banyak sekali memang mahasiswa waktu itu yang menggedor akhirnya masa Orde Baru itu berakhir, ya. Dengan lamanya Presiden Soeharto memimpin, ini ternyata banyak sekali permasalahan yang muncul. Beberapa masalah yaitu adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak menyatakan pendapat yang dibatasi. Kemudian adanya peran ganda dui fungsi ABRI. Akhirnya berakhirlah masa Orde Baru. Ini Presiden Soeharto waktu itu sedang menyampaikan pidato tentang beliau ingin lengser dari kepresidenan waktu itu. Kemudian yang ketiga, masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Karena waktu itu yang memimpin atau wakil presidennya adalah Habibie, maka Habibie menjadi presiden yang ketiga. Mereka berusaha membentuk kabinet reformasi tanggal 22 Mei, kemudian berusaha memperbaiki sistem ekonomi karena waktu itu terjadi krisis moneter, kemudian mereformasi bidang politik, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, kemudian masalah dui fungsi ABRI, mereformasi bidang hukum, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Ini adalah presiden-presiden masa reformasi. B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang sampai saat ini juga masih menjabat sebagai presiden. Nah, sampai sini dulu. Nanti tugas kalian adalah mengartikan apa itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu apa, kolusi itu apa, dan nepotisme apa. Ya, silakan kalian kerjakan di buku tulis dan nanti disampaikan ke Ustazah. Sampai sekian dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.